値はナズナ最強だぞ。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari MyGift level 9999 Unlimited Gacha episode 11 yang akan memperlihatkan pertarungan Najuna versus Hardy dan Sasa yang akan bertemu dengan Light. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Najuna yang sedang berhadapan dengan Hardy. Dan di sini Najuna mengaku kepada Hardy sebagai yang terkuat di antara para bawahan tuannya alias Light. Akan tetapi Hardy hanya diam dan seolah tak peduli. Dia di sini cuma sedang berpikir tempat apa ini dan mengira ini masih bagian dalam menara raksasa. Tapi suasananya menurutnya itu agak berbeda dari lantai pertama tadi. Hardy pun bertanya-tanya apakah jebakan tadi itu untuk teleportasi ke lantai lain? Najuna yang dicuekin Hardy pun kesal. Terus ngomong lagi kepada Hardy apakah dia dengar dan nyuruh dengerin orang kalau lagi ngomong. Hardy pun membalas dia dengar dan tahu Najuna musuhnya. Terus Najuna pun ngomong, Hardy adalah yang terkuat dari ras elf kan? Dan Najuna di sini diperintahkan tuannya untuk melawannya dan menguji seberapa kuat Hardy. Hardy pun paham dan alasan mereka ditempatkan di lantai yang berbeda karena tuannya Najuna. Dan menurut Hardy, Najuna seperti gadis biasa. Akan tetapi di luar sana masih ada banyak yang belum Hardy ketahui kekuatannya. Jadi Hardy tidak ingin terlalu meremehkan. Dan Hardy juga merasakan kekuatan yang besar dari Najuna dan bertanya-tanya apakah tuannya lebih kuat. Hardy pun bersiap dengan pedangnya dan memikirkan hal itu menurutnya tidak penting karena siapapun tuannya Najuna, Hardy percaya tidak ada yang bisa menandinginya. Dan Hardy di sini tidak tahu apa tujuan lain dari tuannya Najuna selain menguji kekuatannya. Dan Hardy sekarang akan segera mengalahkan Najuna dan menarik informasi darinya. Lalu setelah itu akan bergabung dengan anggota Kesatria Putih lain, lalu menaklukkan naga. Dan setelahnya akan menangkap tuannya Najuna, lalu mengambil informasi dan membunuhnya. Dan itu saja rencana Hardy sekarang. Lalu Hardy pun mengajak Najuna untuk memulai pertarungan mereka. Najuna pun di sini sudah siap dan mengajak Hardy untuk menikmati pertarungan ini. Terus Hardy pun di sini kebingungan bagaimana bisa Najuna membawa pedang sebesar itu dengan entengnya. Dan Hardy mengira Najuna bukan anak manusia biasa dan mengira pasti berasal dari ras Majin. Dan Hardy juga tahu kalau sword armor milik Najuna itu memiliki kekuatan sihir yang lumayan besar. Dan sekarang Hardy akan melihat dulu kekuatan dari Najuna dulu. Lalu Najuna mengatakan kalau Hardy tidak mau maju maka Najuna yang akan maju duluan. Lalu Najuna pun menyerang. Terus Hardy pun cuma terdiam dan kaget. Lalu serangan itu pun sampai keluar dari menara. Dan ternyata Hardy terkena serangan itu. Bahunya tertembak sangat dalam dan pedangnya sampai patah. Hardy pun di sini langsung tumbang dan sekarat. Sementara Najuna yang akan menyerang Hardy lagi tiba-tiba keheranan melihat Hardy tumbang. Najuna pun kaget juga karena mengalahkan Hardy hanya segitu doang. Najuna yang panik pun di sini menghampirinya dan mengeceknya. Lalu tiba-tiba Ellie memarahi Najuna karena telah merusak dinding menaranya. Najuna pun panik dan mengelak tidak merusaknya. Dan terlihat menaranya di sini sampai bolong. Ellie pun membalas tidak dari mananya dan nyuruh jangan bohong. Ellie pun terus memarahi Najuna karena dia sebelumnya sempat menjelaskan kalau perbaikan menara raksasa itu terhubung dengan sihirnya. Dan Ellie membuat menara juga agar kekuatan Najuna tidak diketahui orang lain. Dan lantai yang Najuna berada itu sudah Ellie buat lebih kuat dari lantai lainnya. Tapi bisa-bisanya malah Najuna hancurin dinding di lantai itu. Dan hal itu jadi menyia-nyiakan kekuatan sihirnya untuk hal seperti ini. Karena memperbaikinya menggunakan sihir Ellie. Ellie pun sangat marah kepada Najuna karena melakukan hal bodoh itu di depan Light. Najuna pun panik dan meminta maaf. Dan sekarang Hardy sudah tidak bisa bergerak lagi dan langsung tumbang karena serangan Najuna. Ellie juga tahu Najuna itu sangat bersemangat di misi pertamanya, tapi jangan terlalu berlebihan dan Ellie nyuruh Najuna untuk mencoba menahan diri lagi. Dan karena Najuna kuat sampai Light pun memperhitungkan kekuatannya
tapi ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Terus nanya kepada Najuna, kalau semuanya diserahkan kepada Najuna, apakah Najuna bisa menyelesaikannya sendirian? Dan apakah Najuna sudah yakin seperti itu? Najuna pun membalas tidak, dan Ellie pun nyuruh Najuna belajar menahan diri sedikit, dan untuk sekarang masih bisa ditoleransi. Tapi selanjutnya Najuna harus menahan diri dan memikirkan supaya tidak menghancurkan menara. Najuna pun paham dan meminta maaf kepada Ellie. Ellie pun tenang setelah Najuna mengerti. Terus di sini tiba-tiba Hardy bisa bergerak lagi. Lalu Hardy menggunakan sihir penyembuhan. Najuna pun menoleh ke arah Hardy dan kaget Hardy bisa hidup kembali. Tapi ternyata Hardy masih hidup karena teknologi Ellie, jadi tidak akan bisa mati. Dan ketika sekarat, Hardy mencoba menyembuhkan lukanya. Jadi sekarang Hardy bisa berdiri lagi. Dan kalau tanpa adanya teknologi dari Ellie, sudah dipastikan Hardy sudah mati. Lalu Ellie pun meminta tolong kepada Najuna. Selanjutnya menahan diri termasuk memeriksa kemampuan Najuna sendiri. Dan jangan sampai menghancurkan dinding menara lagi. Najuna pun sekarang paham dan Ellie bisa mengandalkannya. Lalu Hardy pun merasa menyedihkan hal seperti tadi bisa terjadi. Dan awalnya Hardy berpikir sudah berhati-hati, tapi ternyata Hardy malah meremehkannya. Hardy pun di sini merasa terlalu bangga dan percaya diri terhadap kekuatannya itu. Dan itu terjadi karena kerajaan elf hanya menghancurkan desa-desa manusia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi hal itu membuat Hardy melemah tanpa dia sadari. Lalu Hardy pun meminta maaf karena meremehkan Najuna tadi. Dan sebagai seorang kesatria, Hardy sekarang akan melawan Najuna dengan seluruh kekuatannya. Najuna pun cuma mengiyakan. Terus di sini ternyata alasan Hardy bisa sembuh kembali dan selamat dari kematian itu karena berkat pedangnya dan juga karena ketidaktahuan tentang tempat ini. Jadinya Hardy bisa memulihkan dirinya dengan mudah dan sadar kalau tidak ada kesempatan kedua ini dia sudah mati. Dan karena itu Hardy sekarang akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Lalu Hardy pun mengeluarkan jurus silentnya dan membuat Najuna juga jadi di dalam kekuatannya. Dan kemampuan Hardy ini merupakan rare skill yang bisa menyelimuti area sekitar dengan keheningan yang bahkan tidak bisa mendengar napas sendiri. Dan hal itu akan mulai menggerogoti pikiran musuh dan membuatnya jadi gila. Dan selain itu Hardy juga memiliki dua efek khusus. Yang pertama adalah efek debuff, yang secara bertahap bisa menurunkan kemampuan musuh dan menurunkan status lawan yang diakui sebagai musuh oleh Hardy. Dan keheningan itu bahkan bisa melemahkan orang yang terkena efeknya tanpa disadari musuh. Lalu yang kedua adalah kemampuan yang hanya diketahui Hardy sendiri dan ibunya, yaitu kemampuan Silent Reverse. Lalu Hardy pun mengeluarkan Silent Reverse, yang dimana kemampuan ini dapat meningkatkan statusnya dengan memanfaatkan status musuh yang menurun. Jadi bisa Hardy gunakan sebagai stok kekuatannya. Dan sekarang status kekuatan yang telah Hardy sedot dari banyak prajurit dalam pertempuran ratusan lalu akan dia gunakan semuanya sekarang untuk melawan Najuna. Lalu Hardy pun melapisi senjatanya menggunakan status musuh yang dia kalahkan di masa lalu. Dan namanya adalah senjata Hermit. Dan senjata ini tidak akan dirasakan keberadaannya kecuali oleh dirinya sendiri yang memanipulasinya. Dan saking heningnya senjata ini, orang yang ditebas sampai tidak bisa mengenali serangan apa yang mengenainya. Dan pedang ajaib ini hanya bisa diciptakan oleh pemilik kemampuan langka silent seperti Hardy. Dan bisa dibilang juga pedang ini bernama Silent Sword. Dan Hardy juga dijuluki sebagai Silent Hardy. Dan dia akan melawan Najuna sekuat tenaga. Najuna pun mulai waspada. Tapi tiba-tiba Najuna malah menyimpan senjatanya. Hardy pun keheranan. Lalu Najuna bersiap dengan tinjunya. Hardy pun di sini malah mengira Najuna tidak bisa mengimbangi kecepatan pedangnya, jadi tidak bisa menggunakan pedangnya. Dan menurut Hardy itu keputusan yang tepat. Dan menurut Hardy kalau Najuna benar, musuh pasti mengincar para kesatria putih. Dan sekarang Hardy harus mengalahkannya, lalu membongkar identitas serta tujuan musuh.
Dan Hardy sekarang akan mengerahkan segalanya. Lalu Hardy dan Najuna pun bertatapan. Terus Hardy di sini sudah menduga kalau Najuna ketakutan dan dia akan mengabaikannya dan menyelesaikan pertarungan ini. Dan sekarang Hardy suka apa yang dia lihat sekarang. Dan Hardy tidak mau menukarkan nyawanya untuk melawan Najuna karena kurangnya pengalaman dia dalam pertempuran. Dan menurutnya menjadi orang lemah adalah hal yang fatal. Dan Hardy sekarang adalah orang yang memperoleh kekuatannya yang terakumulasi selama ratusan tahun dengan Silent Reverse-nya. Dan telah melampaui semua ras elf yang ada. Dan dengan senjata Hermit di tangannya, Hardy yakin Najuna tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang. Najuna pun bersiap, Hardy pun nyuruh maju. Hardy pun di sini tidak sabar karena kurangnya pengalaman dia memakai senjata Hermit ini. Dan Hardy berencana akan langsung melompat dan mengambil jalan memutar, lalu setelah itu akan menebas Najuna dengan Hermit. Tapi ketika merencanakan itu, Najuna tiba-tiba sudah dibawanya Hardy. Hardy pun di sini kaget. Lalu Najuna menyerang menggunakan tinjunya dan membuat Hardy kesakitan. Lalu Hardy pun terpental jauh dan menabrak dinding dengan sangat keras sampai membuat retakan besar di dinding. Hardy pun sekarat lagi oleh tinjunya Najuna itu. Sementara Najuna di sini senang karena merasa tidak merusak dinding lagi. Dan Najuna tadi menyerang serius karena Hardy sendiri mau serius. Jadi Najuna merasa tertantang mau serius juga. Lalu Ellie pun memanggil Najuna lagi dengan nada marah. Najuna pun kaget dan keheranan kenapa Ellie marah karena Najuna sekarang merasa sudah menahan diri dan tidak menghancurkan dinding lagi. Ellie pun membalas kalau yang dia maksud jangan merusak dinding itu berarti jangan membuat lubang besar juga di dinding dan sampai harus diperbaiki. Ellie pun marah lagi karena Ellie akan menggunakan banyak sihirnya untuk memperbaiki menara, tapi Najuna malah menghancurkannya. Ellie pun makin kesal karena sudah dibilangin berkali-kali tapi Najuna tidak paham juga. Najuna pun sedih padahal dia sudah melakukan yang terbaik. Najuna pun merengek dan mengadu kepada Like. Ellie memarahinya. Terus Najuna pun nyebut Ellie ibu mertua. Ellie pun makin marah. Terus Ellie nanya apakah Najuna tahu artinya? Dan dari mana Najuna tahu kata-kata itu? Najuna pun menjelaskan kalau dia tahu dari pelayan peri yang mengatakan itu padanya. Terus di sini Hardy terlihat sudah tidak berdaya lagi. Lalu Ellie pun kesal karena Najuna diajarin yang tidak benar dan marah kepada Najuna karena kata-kata aneh bisa Najuna ingat. Sementara yang penting selalu lupa. Najuna pun pasrah diomelin Ellie dan meminta tolong pada Like. Lalu Like pun nanya keadaan Ellie, apakah dia baik-baik aja. Lalu Ellie pun di sini membalas, dia biasanya akan terus bertempur hingga titik darah penghabisan. Tapi kalau ini baik-baik aja dan kekuatannya masih ada yang tersisa. Terus karena Najuna tadi mengamuk seperti itu hingga sangat sulit mengumpulkan nyali bertempurnya. Dan di saat seperti itu auto recovery-nya sangat membantu. Like pun di sini membalas, baguslah kalau begitu. Karena sebelumnya Ellie tampak seperti orang yang kesurupan aja, terlebih kakinya gemeteran, jadi Like pun khawatir dengannya. Lalu Like pun berpikir tentang pertarungan Najuna tadi yang tidak sesuai ekspektasinya, karena ya berakhirnya sangat cepat. Ellie pun sama, tidak menyangkanya juga. Karena dengan teknologi kerajaan elf, Ellie berpikir Hardy tidak akan kalah secepat itu, tapi malah tidak cukup kuat melawan Najuna. Dan di balik julukan Hardy Sang Silent, Ellie berpikir Hardy mempunyai sesuatu di balik jubahnya, tapi ternyata Hardy selemah itu. Like pun menyangka level Hardy mungkin sekitar 4000-an, tapi menurut Like bagi Najuna level 3000 maupun 4000 masih belum tandingannya untuk Najuna. Dan Najuna berhasil menahan dirinya, dan kalau begitu berarti strategi mereka bisa dibilang ya berhasil. Tapi kalau menurut Ellie untuk pertempuran sekarang, Ellie lebih setuju kalau Najuna tidak ikut campur. Dan menurut Ellie juga Najuna memang kuat. Dan Ellie pun bertanya-tanya apa mungkin karena jati dirinya Najuna. Tapi lebih yakin itu karena kartu Najuna yang SSR, yang membuat temperamennya yang tinggi muncul dengan sendirinya. Dan Ellie juga menganggap semuanya sedang merasa dimanjakan. Tapi kalau terus-terusan begini untuk Najuna sekalipun tidak akan bisa berkembang. Like pun di sini berpikir benar juga kata-kata dari Ellie itu.
Dan menurut Like, walaupun Najuna sangat kuat, tapi pertahanan melawan sihirnya itu lemah. Tapi kemampuan lainnya itu sangat tinggi. Dan kalaupun Ellie dan Aoyuki bersama melawan Najuna, menurut Like masih sangat sulit siapa pemenangnya. Dan Like juga sadar sifat yang manja dari Najuna itu semuanya jadi memanjakan Najuna. Bahkan tetap periang di depan Ice. Dan untuk urusan ini, Like sendiri lebih memilih tidak ikut campur. Tapi kalau begitu akan merepotkan Ellie lagi. Dan dari perspektif Like, kalau keempat anak buah terkuatnya itu menjadi saudara, Mei yang pendiam sebagai yang paling tua, terus kedua Aoyuki yang selalu asik, lalu Ellie yang selalu bisa diandalkan walaupun terlihat selalu kerepotan, dan terakhir Najuna, si periang yang seperti anak-anak. Like pun tertawa memikirkan itu, dan menurutnya memang seperti memberikan kesan 4 saudari. Lalu Aoyuki pun memberitahu Like bahwa Sasa dan Mikael hampir sampai. Like pun di sini tidak sabar lagi, akhirnya bisa balas dendam dengan Sasa. Lalu Ellie pun di sini meminta maaf kepada Like kalau dia membocorkan hal penting keluar saat rapat strategi. Like pun tidak masalah, malahan ini sudah berada di waktu yang sangat tepat. Namun mulai saat ini hanya akan ada waktu untuk dirinya berdua. Lalu Like pun di sini menyuruh semuanya untuk fokus dan bersiap. Ellie dan Aoyuki pun paham. Dan ketika pintu itu dibuka, disitulah kesenangan Like dimulai. Lalu scene pun beralih ke Mikael dan Sasa. Di sini Mikael tidak menyangka kalau Sarpat akan masuk ke dalam jebakan. Terus Sasa pun bertanya apakah mereka masih di dalam menara raksasa. Mikael pun menduga iya, tapi mereka diteleport cukup jauh dari titik awal. Dan sekarang cuma ada satu jalur untuk berjalan, bahkan sampai ada karpetnya. Dan seperti tanda bahwa mereka sedang digiring mengikuti jalan itu. Dan menurut Mikael kalau mereka terus begini tidak akan ada habisnya. Mikael pun memutuskan untuk maju aja ikuti jalan. Dan Sasa pun menawarkan diri untuk berada di depan. Tapi Mikael menolak karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik Mikael yang berada di depan. Dan Mikael nyuruh Sasa mempersiapkan aja magic item yang dipinjamkan oleh keluarga Hakusaku dengan cepat. Sasa pun paham dan mereka pun berangkat. Dan sambil berjalan Mikael memperingatkan Sasa untuk berhati-hati saat berjalan. Dan nyuruh berjalanlah di tempat yang sudah Mikael pijak. Karena ditakutkan ada sebuah jebakan. Sasa pun paham. Lalu tiba-tiba Mikael berhenti. Dia di sini kaget melihat yang ada di depannya, yang ternyata mereka sudah sampai di depan sebuah pintu besar. Sasa pun mengenali pintu itu, karena seperti pintu kamar bos dungeon. Mikael pun mengira di dalamnya ada bos dari menara raksasa ini. Dan kalau bosnya seekor naga yang mereka buru, Mikael merasa bisa selamat untuk keluar dari sini. Lalu Mikael pun mengajak Sasa untuk masuk. Dan ketika akan dibuka, disentuh dikit aja pintu itu langsung terbuka dengan sendirinya. Mereka pun di sini masuk dan menatap ke arah singgasana yang ada di dalamnya, yang memperlihatkan Like, Aoyuki, dan Ellie yang sedang menunggu mereka. Seketika Sasa yang melihatnya pun terkejut, karena itu adalah sosok yang bertopeng yang sebelumnya Sasa kira sebagai Like. Lalu Like pun menyebut Sasa, lama tidak bertemu Sasa. Sasa pun terkejut mendengarnya. Lalu Mikael bertanya apakah Sasa mengenalnya. Sasa pun menjawab tidak. Tapi saat pertama kali menara muncul, Sasa pernah bertemu dengannya sekali. Dan cuma sesaat jadi tidak terlalu kenal. Lalu Sasa pun memanggil Like yang masih belum Sasa sadari adalah Like. Lalu Sasa pun di sini nanya kenapa saat penyelidikan menara raksasa mereka bertemu dan membuat Sasa memelas dan membuatnya merasa tidak enak. Karena jadi salah mengira orang. Sasa yang emosi pun memperingatkannya jangan minta yang aneh-aneh. Like pun cuma tertawa, terus mengatakan jahat sekali. Padahal dulu mereka satu party dan sangat akrab ketika melintasi dungeon. Sasa pun emosi dan mengira orang itu salah mengira orang. Dan kenapa juga dia harus akrab dengan seorang manusia sepertinya. Tapi ketika mengingat orang itu mengatakan melintasi dungeon, suara Sasa pun perlahan menjadi pelan dan terdiam. Lalu Like pun membuka topengnya. Sasa pun terkejut. Dan Like akan mengatakan sekali lagi, lama tidak berjumpa Sasa.
dan aku datang untuk membalaskan dendamku 3 tahun lalu. Sasa pun seakan tak percaya itu adalah Light. Terus nanya apakah Light beneran masih hidup dan apakah benar dia Light. Karena sebelumnya di balik topengnya ada luka bakar. Terlebih lagi wajah dan tubuhnya juga belum bertumbuh sejak 3 tahun lalu. Light pun menjelaskan kalau luka sebelumnya hanyalah ilusi dan untuk pertumbuhannya sudah berhenti. Karena dengan begitu Light tidak akan melupakan bagaimana rasanya dikhianati. Mikhail pun nanya siapa dia, dan menurut Mikhail dilihat dari obrolan mereka sepertinya Light ini adalah master yang Sasa dan yang lain singkirkan dulu. Terus nanya apakah Sasa belum membunuhnya. Sasa pun gugup kebingungan. Terus Light menjelaskan kalau 3 tahun lalu dia akan dibunuh di Abyss. Tapi Light beruntung bisa bertahan hidup karena tidak sengaja diteleport jebakan teleportasi. Dan untuk balas dendam kepada partinya dulu serta untuk mengungkapkan kebenarannya kenapa mereka ingin membunuhnya, Light pun mengumpulkan Ellie, Aoyuki serta yang lain sebagai temannya. Dan Light berlatih di dalam Abyss demi kekuatan untuk kembali ke permukaan. Dan menara raksasa ini Light menyiapkannya khusus untuk Sasa. Dan ini semua Light lakukan demi balas dendam terbaik dan memuaskan. Sasa pun terkejut Light melakukan semua ini untuk balas dendam. Dan bertanya-tanya sebenarnya kekuatan seperti apa yang Light miliki. Lalu Mikhail pun tertawa. Sasa pun di sini keheranan kenapa dengan Mikhail. Mikhail pun tertawa kencang dan memuji Sasa luar biasa dan memuji Sasa dewi keberuntungannya. Mikhail pun di sini senang karena mantan kandidat master ternyata masih hidup dan Mikhail mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Terus Mikhail menjelaskan orang yang mengancam kerajaan dengan naga dan penguasa menara ada di depannya. Dan kalau mereka berhasil membunuhnya, status mereka akan meningkat di kerajaan. Dan anak mereka di masa depan akan menjadi kandidat ratu pertama. Mikhail pun yakin dia pasti bisa, bahkan bisa menggantikan Hardy. Sasa pun khawatir, tapi Mikhail menenangkannya, jangan khawatir. Dan Mikhail mengakui kekuatan yang bisa menciptakan menara besar itu luar biasa. Tapi karena mereka tidak mengetahui bagaimana caranya, mereka hanya perlu mengalahkan Light dan yang lain dan akan menanyakan langsung setelahnya. Dan Mikhail tidak peduli seberapa kuat musuh, karena sekuat-kuatnya musuh tetap saja ras manusia yang lemah. Dan menurutnya manusia tidak mungkin memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan ras elf. Terlebih mereka juga memiliki item dari keluarga kerajaan. Jadi Sasa tidak usah takut dan mengajak Sasa untuk mengalahkan Light. Dan alur cerita dari My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 11 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.